Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Leviosa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok UAS kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Ainulisa dengan NIM 2020-31-39 ingin menjelaskan proses pembuatan tabel. Pertama-tama kita klik tab Create, habis itu pilih Table, lalu pilih View, kemudian pilih Design View, lalu kita ganti namanya, terserah. Di sini kita beri nama kasir, lalu oke. Nah, di sini kita mengisi field name-nya. Field name pertama itu kode kasir. Lalu tipe datanya kita ubah menjadi short text. Habis itu field name kedua, nama kasir. Tipe datanya juga short text. Lalu tabelnya kita save. Lalu kita close. Kemudian kita klik tabelnya, lalu klik kanan. Ada import, pilih Excel. Nah, pilih lokasi dan file yang akan diinput atau diimport. Setelah itu pilih yang pertama, lalu oke. Di sini kita pilih sheet-nya. Sheet-nya itu kasir, lalu kita next. Lalu kita next. Kemudian kita di sini memilih lagi untuk tipe datanya, yang dimana semua itu menggunakan tipe data short text. Lalu next. Setelah itu kita pilih choose my own primary key. Lalu next. Lalu finish. Yes. Habis itu kita close. Terus kita buka tabel kasirnya. Di sini dia tidak muncul karena isinya itu sudah ada di tabel kasir sebelumnya. Nah, lakukan langkah-langkah tersebut di tabel yang lainnya. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, Junita Rutferon. Silakan. Oke, terima kasih Nul. Perkenalkan, nama saya Junita Rutferon dengan NIM 2020-31241 akan menjelaskan cara pembuatan queries dan forms. Pertama, kita akan membuat queries. Langkah pertama, kita klik tombol create, lalu pilih query design, dan akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memilih table mana saja yang akan kita masukkan ke dalam query. Nah, di sini kami menambahkan table barang, detail transaksi, kasir, dan juga transaksi. Lalu selanjutnya kami akan menambahkan table dan field untuk dimasukkan ke dalam form nanti. Dan di sini table kami akan milih table barang, lalu fieldnya nama barang, lalu selanjutnya table barang, fieldnya harga, lalu table selanjutnya kita pilih detail transaksi, fieldnya kita pilih quantity, table selanjutnya kita pilih detail transaksi, fieldnya kita masukkan jumlah, lalu table detail transaksi kita pilih fieldnya bayar, lalu table detail transaksi lagi, lalu fieldnya kita pilih kembalian. Lalu selanjutnya table selanjutnya kita pilih kasir, fieldnya kita masukkan kode kasir, lalu table selanjutnya kita pilih kasir, lalu fieldnya kita pilih nama kasir. Nanti table terakhir kita pilih table transaksi, fieldnya kode transaksi, lalu table selanjutnya table transaksi lagi,
lalu ada fieldnya kita pilih tanggal. Nah, yang terakhir table transaksi, fieldnya yang terakhir kita pilih waktu. Nah, kita save terlebih dahulu query tersebut. Nah, lalu formnya akan menjadi seperti ini. Nah, form ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengedit data. Nah, sebelumnya kita akan membuat form terlebih dahulu. Pertama, klik tombol create, lalu pilih form. Nah, di sini akan muncul inputan yang tadi diinput dalam query. Lalu cara mengedit data dari form ini dengan cara klik view, lalu pilih form view. Nah, maka bisa diubah. Misalnya kita ubah harganya menjadi 16.000. Lalu kita klik save. Lalu di reportnya akan muncul menjadi 16.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anda Asrianti Tomatumpa, NIM 2020-31238. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai report. Nah, cara membuat report dengan tampilan seperti ini yaitu dengan cara mengklik create, lalu memilih report wizard. Lalu di sini kita akan bisa memilih antara tabel atau queries. Karena tadi kita telah mengatur apa-apa saja akan tampil di report pada queries, kami akan memilih query dengan queue structure ini. Lalu kita pilih semua, next, next, next. Lalu kita di sini bisa memilih tampilan dari reportnya. Kalau untuk yang ini kita memilih tabular dengan orientation landscape. Di next, lalu finish. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti yang dilihat bahwa pada tanggalnya tidak muncul karena ini masalah desainnya. Jadi untuk masalah ini kita bisa memilih reportnya terlebih dahulu, lalu memilih view, design view. Nah, seperti yang kita lihat di sini berantakan. Jadi kita bisa mengatur untuk tampilannya. Di quantity-nya kita bisa mengecilkan saja karena tidak terlalu banyak space yang dibutuhkan. Juga pada waktu kita beri sedikit. Ini di tanggal tadi karena belum muncul, kita agak panjang seperti ini. Dengan align-nya juga bisa diatur pada format align. Lalu di sini jumlah kita juga bisa buat seperti ini. Kita align-nya left. Nah, di sini di jumlah kita bisa sesuaikan seperti ini. Dibayar juga bisa buat agak lebih panjang. Nah, ini juga bisa kita tarik kembalian seperti ini. Nah, di sini ada di desain report ini ada beberapa bagian, itu report header untuk judulnya, lalu ada page header. Ini adalah tampilan untuk nama-nama kolom atau fieldnya. Di sini detailnya ada isi dari header itu. Nah, footer adalah bagian bawahnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ini kita bisa hapus karena ini adalah rumus untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Ini bisa kita pindahkan untuk footernya dan detailnya di bagian bawah sini agar tampilnya di bawah bukan di atas. Ini kita bisa geser atur untuk panjangnya. Waktu juga bisa dipindahkan ke sini. Jangan lupa memindahkan detailnya juga di sini. Lalu di sini quantity kita agak geser ke kiri. Ini bisa diatur sesuai keinginan. Digeser jumlahnya, bayar, kembalian. Ini juga diatur agar semua harganya tampil. Nah, oke, coba kita save.
Lalu kita pilih stroke, kita pilih report design, view, print preview. Nah, akan tapi ada nama barang, harga, nama harga, nama kasir, kode transaksi, quantity, jumlah bayar, kembalian, ada tanggal dan waktu. Kita juga bisa mengedit tadi seperti yang dikatakan Junita pada form untuk tampilan ininya, juga bisa di bagian sini. View, design view, kita bisa mengubah di sini untuk apakah berubah seperti ini. Nah, yang kita gunakan adalah hasil akhirnya. Baik, untuk tambahan informasi untuk para madi, kami ada tambahan kelompok dari kelompok Kofiosa, yaitu atas nama Ahmad Rasuli dengan NIM 2018-31181, namun berhalangan untuk mengikuti record untuk cara membuat table, queries, form, dan reports. Namun Adi Rahmat Rasuli membantu kami dalam pencarian stroke, lalu membantu membuat tabel unnormalized dan 1NF. Baik, mungkin itu saja dari kelompok Leviosa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.